Bapak, di sini saya ada tugas CPNS 10 modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pertanyaan nomor 1 yaitu selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan nilai etika atau rujukan moral? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Sementara ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, di sini cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral adalah dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Selanjutnya, kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan, baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Dilema etika atau rujukan moral adalah dua masalah yang sering dialami dalam proses pengambilan keputusan. Dilema etika merupakan sebuah situasi di mana keduanya benar namun bertentangan dalam pengambilan keputusan, atau benar atau salah. Sedangkan rujukan moral adalah situasi ketika seseorang dihadapkan pada benar salah ketika mengambil keputusan. Dilema etika lebih sulit diatasi karena dipengaruhi oleh faktor seperti cinta, keadilan, kebenaran, dan lain sebagainya. Sementara rujukan moral mudah diatasi karena sudah ada norma benar dan salah bagi setiap pihak. Barangkali itu. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baiklah. Kesulitan dalam pengambilan keputusan akibat dilema etika atau rujukan moral bisa berpegang pada 3 prinsip cara berpikir dalam pengambilan keputusan. Di antaranya, yang pertama berbasis hasil akhir, yang kedua berbasis peraturan, dan yang ketiga berbasis rasa peduli. Itu barangkali. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang bisa seorang pimpinan atau kepala sekolah di sekolah mengambil suatu keputusan, bisa kalau ke guru bisa secara dipanggil, diberikan saran, masukan masalah etika, masalah moral, jadi diarahkan, diberi pemahaman. Untuk siswa pun hampir sama cara penyelesaiannya kepada guru, cuma untuk siswa harus bisa membedakan bagaimana mengambil keputusan kepada guru, bagaimana mengambil keputusan kepada siswa. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan yang paling efektif biasanya dengan pembiasaan. Jadi kalau guru kepada anak didiknya memperlihatkan contoh-contoh yang baik kepada anaknya. Apabila anak masih sulit dengan pembiasaan kita sebagai guru, bisa dipanggil, dikasih pengertian dan dikasih pemahaman. Demikian juga selaku kepala sekolah kepada guru. Berarti tindakan atau etika dan moral kepala sekolah harus memperlihatkan etika yang baik. Barangkali itu, Bu.
Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Khususnya untuk pengambilan keputusan masalah etika, kita harus memperhatikan dulu keadaan lingkungan sekitar di sekolah tersebut. Misalkan di SD kita kan di Cinegara 3, lingkungan itu sangat berpengaruh, sangat berperan untuk karakter peserta didik atau pembiasaannya itu ke dalam keagamaan. Ya, jadi seorang kepala sekolah harus melihat situasi keadaan lingkungan dulu, karakter masyarakatnya gimana. Jadi di dalam mengambil keputusannya pun kalau sudah mengetahui karakteristik atau keadaan di sekolah itu, kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. Contohnya kita kan di sana kita posisi sekolah atau keadaan sekolah lingkungannya dekat pesantren. Jadi sedikitnya mengarahkan kepada siswa itu kepada keagamaan, ya. Dan seperti pembiasaan di sekolah kita itu ada setiap hari ada sholat duha bersama, berbarengan membacakan surat-surat pendek, sholat berjamaah, karena sekolah kita sudah menyelenggarakan pendidikan atau HBM itu full day. Barangkali itu, Bu. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Alhamdulillah kan untuk penyelesaian masalah etika, moral itu udah dibikin agenda atau udah dibikin daftar. Dan kita itu selaku pendidik, khususnya kepala sekolah, selaku leader otomatis membawahi guru plus siswa. Otomatis agenda untuk menyelesaikan seperti permasalahan etika atau moral itu diterapkan betul, terjadwal, terstruktur. Seandainya ada kasus yang urgent, masalah etika atau moral, kita itu harus istilahnya di dalam memutuskan itu jangan gegabah. Kita itu harus mencari dulu sumber penyebabnya apa. Nah itu, setelah diketahui penyebab atau sumber permasalahan etika atau moral diketahui, baru kita ambil tindakan. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan etika seperti gini, moral seperti gini, itu barangkali itu. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah banyak kasus yang terjadi, bukan banyak, ada ya. Malum kita itu selaku, khususnya Bapak selaku leader di sekolah, otomatis permasalahan ini akan muncul, akan terjadi baik etika maupun moral. Yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu, otomatis kita itu dicari dulu sumber data, otomatis kan di intern sekolah dulu, ditanyakan kepada rekannya. Kalau terjadi anak siswa ya, siswa kita itu cari dulu rekannya apa yang terjadi. Setelah ke siswa, ke guru kelasnya, dari guru kelasnya langsung kita kumpisi ya, kunjungan kepada orang tua, dicari kenapa nih anak seperti ini sampaikan ke ada permasalahan di dalam etika atau moral. Kita itu dilihat dulu permasalahan, sampaikan ke anak ini bisa terjadi, etikanya begini, moralnya begini. Kita itu dicari berbagai sumber informasi atau sumber data yang akurat untuk selanjutnya menyimpulkan atau menyelesaikan permasalahan ini. Begitu, Bu. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Alhamdulillah dari segala permasalahan, otomatis ini problem yang masalah etika dan moral, problem otomatis harus ada solving, jadi penyelesaiannya. Jadi banyak permasalahan atau istilahnya
yang bisa saya ambil selaku leader atau pemimpin di sekolah. Jadi alhamdulillah segala permasalahan yang terjadi boleh dikatakan ringan, sedang sampai ke tingkat permasalahan agak berat, alhamdulillah bisa diselesaikan. Jadi ini berkat kerjasama stakeholder khususnya di internal sekolah, ada istilahnya kerjasama antara guru, komite sekolah, tokoh masyarakat, orang tua. Nah barangkali itu yang bisa mempermudah menyelesaikan permasalahan ini. Barangkali itu Bu. Terima kasih ya Pak. Sekian pertanyaan wawancara yang saya berikan. Iya sama-sama. Terima kasih waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih telah berbagi pengalaman tentang jalan etika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Di sini saya Ibu Maimunah sebagai anggota 10. Saya di sini harus mewawancarai pemimpin sekolah dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin dengan nilai-nilai kebajikan. Baik, sebelum saya menanyakan wawancara kepada Ibu, bisakah Ibu memperkenalkan diri? Terima kasih untuk kesempatan waktunya untuk diwawancara. Perkenalkan dulu, nama saya Tintiniati SPDSD, Kepala Sekolah di SDN 1 Cinegara. Terima kasih. Kemudian masih sudah Ibu pada pertanyaan nomor 1, yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau butuhan moral? Untuk kasus yang dihadapi sekarang, sesuai dengan pertanyaan tadi, mungkin di SD 1 Cinegara ini dapat ditentukan dulu mana identifikasi yang harus dilema di sini gitu ya, di SD 1 Cinegara. Yang pertama mungkin ada konflik nilai, yang keduanya terdapat kepentingan yang dapat berkembang, yang ketiganya yaitu pertimbangan etis, dan keempatnya itu adalah konsultasi dulu dengan etis profesi anak. Yang mana kalau misalnya ada permasalahan itu jangan dulu ditindak. Jadi harus lihat dulu permasalahannya ini apa anak ini gitu ya. Jadi guru atau sebagai kepala sekolah kami mungkin kalau ada masalah yang dihadapi di SDI 1 Cinegara ini, yang pertama lihat dulu permasalahannya. Nah nanti setelah ini anak ini begini, nah baru didiskusikan lagi dengan gurunya, atau misalnya kalau anak ini kelas berapa, nah didiskusikan dengan guru kelasnya. Setelah itu baru ditindak apa permasalahannya, begitu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Nah, kalau ada permasalahan yang tadi, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh kami. Jadi pertama panggil dulu anak ini, misalnya kan ada permasalahan kalau di rumah, mungkin anak bisa dibawa ke sekolah permasalahan. Untuk itu jadi dilihat dulu anak ini apa permasalahannya. Walaupun misalnya
mungkin anak ini kelihatannya kan suka ada yang mencampingkan gitu kan, di sana tidak bergaul dengan teman-temannya kan dilihat gitu. Jadi kami selaku pimpinan di SD ini dilihat anak ini, oh ini anak, kenapa anak ini tidak ikut bermain dengan teman-temannya. Lalu ditanya anak ini, mungkin diraih dulu, dirangkul, ditanya secara pribadi. Nah setelah ditemukan oh ini permasalahan anak ini, baru didiskusikan lagi dengan guru kelasnya. Nah setelah itu baru disimpulkan, misalnya kalau misalnya permasalahannya di rumah, nanti dipanggil orang tuanya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan sehari-hari? Prosedurnya mungkin pertama anak ini dipanggil, kemudian orang tuanya diberi, atau kalau sekarang mungkin di WA disuruh ke sekolah. Setelah datang ke sekolah baru ngobrol dulu apa gitu, lanjut. Kemudian ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema hidup? yang efektif mungkin dipanggil dulu ke kantor anaknya, dibujuk dulu, dibawa ngobrol begitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema hidup? Tantangannya banyak, mungkin dari lingkungan keluarga, tantangan gitu ya, kemudian lingkungan masyarakat. Intinya kan sekarang anak-anak itu dilihat di medsos dan gitu, mungkin itulah tantangannya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal, tidak ada jadwalnya. Yang terpenting lah permasalahannya. Kalau dilihat dulu permasalahan apakah ini berat atau ringan gitu ya. Kalau misalnya untuk jadwal mungkin tidak ada di jadwal, cuman itu ditulis ke guru kelasnya masing-masing. Mungkin di kelasnya masing-masing adalah jadwal untuk bimbingan konseling, bimbingan penyuluhan atau konseling BK sekarang ya. Itu aja. Masalah jadwal umumnya tidak ada. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk mengambil keputusan mungkin tidak sendiri dia. Mungkin ada misalnya guru yang udah senior, baru diajak ngobrol, ini bagaimana ini anak ini permasalahannya gini. Nah lalu mungkin yang junior juga bisa, cuma yang bisa mengambil keputusan itu mungkin tidak sendiri gitu, cuma diajak guru. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan ini? Untuk mengambil pelajaran atau keputusan yang sudah dilakukan seperti itu, mungkin untuk utama di lingkungan SD 1 Cinagara ini, mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang melibatkan
khususnya anak didik, umumnya mungkin dari warga SD 1 Cinagara ini, itu mudah-mudahan kedepannya lebih baik, tidak ada lagi permasalahan yang terutama dilihat dari situasi sekarang gitu. Alhamdulillah ya Ibu, terima kasih banyak atas pengalaman Ibu dalam menangani kasus dilematika. Sekian wawancara dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak telah mengganggu. Saya Ibu Siti Maimunah dari CDP Angkatan 10. Saya di sini sedang mempelajari modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Maaf Bapak bisa memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih Bu Irma. Saya Dada SPD MPD, merupakan salah satu kepala sekolah di SDN 1 Santing dan merupakan salah satu sekolah yang sedang mengikuti program sekolah penggerak. Saya senang sekali bisa membantu Bu Irma dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan CDP. Terima kasih Pak. Saya di sini mau menanyakan tentang kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral? Di dalam sebuah pekerjaan, baik secara institusional, tentu saja kita akan menghadapi hal-hal seperti itu gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan etika, kemudian dengan moral, dan juga sulit untuk menentukan bagaimana kita memutuskan seperti itu. Nah, cara mengidentifikasinya tentu saja kita melihat bagaimana kondisi yang dihadapi dalam situasi saat kita melakukan berbagai kegiatan tersebut, sehingga timbul adanya dilema etika atau moral itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, tentu saja kita harus cermat ya, menyikapi hal-hal yang dianggap sesuatu yang sulit untuk menentukan, karena kita sebagai pimpinan di sebuah institusi sekolah, tentu saja segala sesuatu yang kita putuskan tentu akan berdampak bagi keseluruhan keluarga sekolah itu. Nah, hal ini tentu saja kita menganalisis kepentingannya. Jadi kita analisis kepentingannya, mana yang lebih penting untuk diputuskan itu, walaupun kedua hal itu memiliki kepentingan yang sama. Jadi skala prioritas yang tentu saja kita tetapkan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Untuk menetapkan kebijakan dalam sebuah institusi, tentu saja kita berlandaskan pada prosedur yang ada, terutama hal-hal yang bersangkut pautkan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian setelah itu baru kita menetapkan kebijakan yang dianggap tidak merugikan salah satu pihak seperti itu. Walaupun kita tentu saja mengambil langkah secara prosedur seperti itu. Jadi langkahnya prosedur. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif, saya kira karena dilema etika gitu ya, dilema etika. Jadi dua hal yang
memiliki kepentingan yang sama, kemudian memiliki nilai juga yang sama, tentu saja kita memiliki kesulitan untuk menentukan sebetulnya gitu ya. Tetapi tadi kembali lagi bahwa skala prioritas ya, kita lebih ke skala prioritas diprioritaskan mana yang lebih utama seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang dianggap kurang penting itu bisa diabaikan. Tapi kalau misalnya menyangkut hal-hal orang banyak, kemudian kepentingan bersama di satu institusi, tentu saja itu yang paling diutamakan. Kemudian bagaimana tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di PLN ketika tantangannya ya kebijakan, yang namanya kebijakan tentu saja ini sangkut pautnya dengan orang lain gitu ya. Ya tentu saja kebijakan ini akan berdampak kepada salah satu pihak. Nah, tetapi dengan kita memiliki otoritas di sebuah institusi, tentu saja kita lebih mengutamakan kepentingan yang lebih banyak seperti itu. Walaupun mungkin dampaknya dirasakan oleh beberapa orang mikro. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal atau prosedur dalam menyelesaikan masalah tersebut? Kalau lini masa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, saya kira tidak seperti itu. Kalau misalnya ada permasalahan, baru kita analisis, kemudian permasalahannya seperti apa, nah baru kita putuskan gitu. Jadi jadi untuk memutuskan itu tentatif itu. Kalau misalnya ada permasalahan, prosedurnya seperti apa kita sudah buat, nah baru untuk menyelesaikannya itu disesuaikan dengan kebutuhan tentang waktu. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Saya kira semua rekan kerja adalah orang-orang yang membantu saya dalam membuat sebuah keputusan. Karena rekan kerja saya anggap mereka keluarga sendiri, sehingga kebijakan-kebijakan yang saya ambil itu betul-betul tidak merugikan salah satu pihak, dan juga mereka bisa membantu bagaimana keputusan yang saya ambil seperti itu. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan dilema etika, tentu saja ini menjadi sebuah pengalaman ya, walaupun sulit, tetap kita harus memutuskan. Karena kita sebagai pimpinan di sebuah institusi atau satuan pendidikan. Karena kalau misalnya kita tidak mengambil sebuah keputusan, tentu saja akhirnya dia tidak akan mendapatkan titik temu gitu. Jadi tetap harus mengambil sebuah keputusan, walaupun keputusan itu mungkin tidak menguntungkan untuk sebagian orang. Terima kasih ya Pak. Begitu pertanyaan wawancara yang saya berikan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya, telah berbagi pengalaman. Sekian ya Pak. Assalamualaikum. Terima kasih ya Pak.